Hai hai hai, kembali lagi dengan saya di sini dengan saya Yunus Beda, yang mana saya mahasiswi dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menyampaikan mengenai implikasi filsafat dan aksioma Islam dalam etika bisnis. Sebelumnya jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube saya. Eh, Baiklah semuanya. Sebelumnya di sini pasti banyak yang belum tahu apa itu etika. Nah, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata mos yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan. Jadi, secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik dan buruk yang diterima umum mengenai sikap perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis dilatari oleh sebuah paradigma klasik bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai atau value free. Etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis, padahal prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih atau laba. Dalam sistem kapasitas bisnis dijalankan untuk mendapatkan laba bagi pemilik yang juga bebas untuk menjalankannya. Namun konsumen juga memiliki kebebasan untuk memilih. Untuk itu harus diperhitungkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Sementara itu ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan salah satu bagian dari prinsip etika yang diterapkan dalam dunia bisnis. Epson sendiri menyatakan etika bisnis sebagai sebuah perspektif analisis etika di dalam bisnis yang menghasilkan sebuah proses dan sebuah kerangka kerja untuk membatasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan individu, organisasi, dan terkadang masyarakat sosial. Sementara David mengatakan etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis adalah pelaku bisnis, bisa manajer, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Sebagai cabang filsafat etika, maka etika bisnis tidak lain merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan dan program bisnis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian etika bisnis dari perspektif Islam. Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam paradigma pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis yang terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika lebih bersifat teori yang membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral lebih bersifat praktik yang membicarakan bagaimana adanya. Etika lebih kepada penyelidik, pemikiran, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Nah, selanjutnya yaitu etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika bisnis kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang sederhana membatasi kerangka acuan pada konsepsi sebuah organisasi. Secara sederhana, mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Quran yaitu kulut. Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan tercela disebut sebagai syai'at. Teori etika Islam pasti bersumber dari prinsip keagamaan. Teori etika yang bersumber dari keagamaan tidak akan hilang substansi teorinya. Keimanan menentukan perbuatan, keyakinan menentukan perilaku. Substansi utama tentang etika dalam Islam di antara lain yaitu yang pertama, hakikat benar atau bir dan salah. Yang kedua yaitu masalah free will dan hubungannya dengan kemahakuasaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Sementara yang ketiga yaitu keadilan Tuhan dan realistis keadilannya di hari kemudian.
Etika Islam sendiri memiliki aksioma atau asumsi, yaitu unity atau persatuan, di mana konsep tauhid, aspek sosial dan alam semuanya milik Allah, dimensi vertikal dan menghindari diskriminasi di segala aspek, serta menghindari kegiatan yang tidak etis. Nah, yang kedua yaitu equilibrium atau keseimbangan. Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi atau tidak saling merugikan. Yang ketiga yaitu free will atau kehendak bebas, di mana yaitu kebebasan melakukan kontrak, namun menolak laissez-faire atau invisible hand, karena nafsu amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem responsibility atau tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila orang lain melakukan hal yang tidak etis, tidak berarti boleh ikut-ikutan. Nah, yang keempat yaitu ada benevolence atau manfaat atau kebaikan hati, di mana insan atau perbuatan harus yang bermanfaat. Nah, sejumlah pedoman umum menuntun kode etik Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Kaum muslim dituntut untuk bertindak secara islami dalam bisnis mereka, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Secara prinsip, aktivitas bisnis di dalam Islam tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual. Sebagai aktivitas bisnis tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai akhlaki, sehingga antara agama, etika dan bisnis saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam hal ini, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang sesuai dengan ajaran Quran ini, yaitu yang di dalamnya terdapat kolaborasi antara bisnis, etika dan agama. Nah, dapat disimpulkan bahwa makna etika dalam bisnis sangatlah penting, karena dengan adanya etika, aktivitas bisnis dapat berjalan rapi, seimbang, dan tentunya dengan hasil yang memuaskan. Dengan adanya etika bisnis, maka aturan-aturan dalam dunia bisnis dapat terbentuk. Tentunya akan lebih utama apabila aturan dalam bisnis dapat menerapkan etika yang islami sesuai dengan ajaran syar'i. Begitu pula dengan adanya etika, akan semakin menurun adanya praktik-praktik bisnis yang kejam, serta bisnis-bisnis yang semakin membuat orang lain semakin miskin. Berikut adalah beberapa gagasan Imam Al-Ghazali tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis, yang mana keseimbangan dunia dan akhirat, kemaslahatan atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebaikan. Yang keempat yaitu jauh dari perbuatan riba, karena dalam Al-Quran riba telah jelas keharamannya. Oleh sebab itu Al-Ghazali mengingatkan bagi para pedagang mata uang dan memperjualbelikan emas dan perak serta bahan makanan pokok untuk berhati-hati menjaga diri dari riba, nasya'ah dan fadl. Bagi Al-Ghazali, larangan riba adalah bersifat mutlak. Argumen yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai perbuatan dosa, namun memberontakkan kemungkinan terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh sebab itu, seseorang ekonomi atau pebisnis Islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang berbau unsur riba, dan jangan berharap dengan melakukan transaksi riba uang atau hartanya akan bertambah. Sementara pandangan Syekh Haidar Naqvi tentang etika bisnis, yang pertama yaitu hakikat ilmu ekonomi Islam, di mana dalam Islam kegiatan ekonomi merupakan satu bagian dari muamalah dengan kegiatan politik dan sosial sebagai bagian lainnya. Kegiatan ekonomi itu sendiri dapat diturunkan lagi menjadi pola konsumsi, simpanan, dan investasi. Islam adalah agama yang sangat erat etika. Dengan etika konsumsi dalam Islam perlu ditegaskan prinsip etika dalam Islam. Mengenai etika Islam banyak dikemukakan oleh para ilmuwan, sedang pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang sistem etika Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok aksioma, yang mana yaitu unity atau tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, equilibrium atau al-adl wal insan, kebebasan atau free will atau ikhtiar, tanggung jawab atau responsibility atau fard. Sedangkan menurut pandangan Dr. Supawi Pawenang tentang etika bisnis, menurut Dr. Supawi Pawenang, Islam memandang manusia dalam suatu keutuhan. Gambaran singkatannya tentang manusia seperti tertuang dalam Quran Surah Al-Imran ayat 3. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai implikasi filsafat dan aksioma Islam dalam etika bisnis. Sekian dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.